Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Aurelia dari kelas Manajemen D dengan NIM 4521012082. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Karim SE MSI. Materi pertama tentang ekonomi mikro sebagai ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran elastisitas, teori produksi hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Selanjutnya, peta konsep. Peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafik untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Peta konsep adalah suatu cara atau strategis untuk menyajikan informasi dalam bentuk-bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Ciri-ciri peta konsep menurut Dahar tahun 2006, pemetaan konsep yaitu suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan proposi-proposi suatu bidang. Dengan menggunakan peta konsumen, siswa dapat melihat bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna. Selanjutnya, fungsi dan manfaat peta konsep menurut Dahar tahun 2006. Beberapa manfaat yang diperoleh dengan menggunakan peta konsep antara lain adalah: yang pertama, menyelidiki apa yang telah diketahui siswa; yang kedua, mempelajari cara belajar; yang ketiga, mengungkapkan miskonsepsi; dan yang keempat, alat evaluasi. Jenis-jenis peta konsep menurut Trianto tahun 2013, terdapat beberapa jenis peta konsep, yaitu pohon jaringan. Peta konsep pohon jaringan merupakan peta konsep yang ide-ide pokok suatu konsep dibuat dalam sebuah persegi 4, sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan dan dihubungkan dengan garis-garis penghubung, dan garis-garis penghubung tersebut menunjukkan hubungan antara ide-ide tersebut. Yang kedua, rantai kejadian. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur, atau suatu tahapan dalam suatu proses, seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan suatu eksperimen. Yang ketiga, peta konsep siklus. Peta konsep siklus adalah peta konsep yang di dalamnya memuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berulang dengan sendirinya. Selanjutnya, peta konsep laba-laba atau spider concept map. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Banyak ide-ide yang tumbuh dan berkaitan dengan ide sentral, namun belum tentu ide-ide tersebut berhubungan antara ide satu dengan yang lain. Selanjutnya, peta konsep laba-laba. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Banyak ide-ide yang tumbuh dan berkaitan dengan ide sentral, namun belum tentu ide-ide tersebut berhubungan antara ide satu dengan yang lain. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 tentang ekonomi Keynesian baru.
Jadi, ekonomi Keynesian baru adalah salah satu mazhab ekonomi kontemporer yang mengembangkan gagasan-gagasan Keynesianisme di bidang ekonomi makro. Pemikiran di dalam ekonomi Keynesian baru menggunakan ide-ide ekonomi makro dari John Maynard Keynes. Berkembangnya ekonomi Keynesian baru diawali dari kritik terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi makro pada ekonomi neoklasik. Pada tahun 1930-an, teori-teori yang dikemukakan oleh Keynes meliputi teori umum mengenai tenaga kerja, suku bunga, dan uang. Pengaruhnya pada kalangan akademikus dan analisis kebijakan baru dirasakan pada tahun 1960-an. Kritik bermunculan atas Keynesianisme oleh para ekonom neoklasik di tahun 1970. Hal ini kemudian menimbulkan ekonomi Keynesian baru pada tahun 1980-an. Ekonomi Keynesian baru sebagai besar merupakan kritik terhadap pemikiran ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Emerson Lucas, Thomas J. Sargent, dan Robert Barro. Langkah awal dari pembentukan teori-teori ekonomi Keynesian baru ialah mengadakan revolusi Keynesian. Perbedaan utama antara ekonomi Keynesian baru dan ekonomi neoklasik ialah pada teori penyesuaian upah dan harga. Ekonomi Keynesian baru meyakini bahwa upah dan harga saling mempengaruhi sehingga menggunakan sukarela dapat terjadi serta kebijakan moneter memiliki pengaruh kuat di dalam kehidupan ekonomi. Teori siklus Keynesian baru merupakan teori yang menjelaskan bahwa tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja pada masa sekarang dipengaruhi oleh negosiasi upah pada masa lalu. Dalam prosesnya, perubahan tingkat upah terjadi secara perlahan. Tingkat upah pada masa sekarang dan ketersediaannya agen jangka pendek merupakan akibat dari ekspektasi ekonomi secara rasional pada masa lalu. Perubahan upah dalam masa yang singkat merupakan akibat dari selisih antara penawaran dan permintaan agregat. Selanjutnya, evaluasi kebijakan ekonomi. Ekonomi Keynesian baru dapat digunakan untuk membuat model ekonomi yang memiliki perkiraan kondisi pada masa depan yang sesuai dengan ekspektasi yang dapat diterima secara rasional. Pemikiran ekonomi Keynesian baru dapat digunakan oleh individu maupun perusahaan untuk memperkirakan harga dan upah pada masa depan. Ekonomi Keynesian baru dibedakan dari model-model ekonomi tanpa ekspektasi rasional pada Keynesianisme lama yang digunakan oleh Paul M. Romer dan Jared Bernstein. Adanya asumsi bahwa perilaku ekonomi mikro dan ekspektasi rasional dapat berubah di tiap waktu membuat teori-teori ekonomi Keynesian baru diajarkan pada perguruan tinggi pada tingkat pasca sarjana. Ekspektasi rasional yang dikembangkan dalam ekonomi Keynesian baru dapat memberikan tanggapan terhadap intervensi kebijakan melalui bukti empiris dengan melakukan pengumpulan data. Kelebihan ini dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan. Keputusan mengenai pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan dapat diketahui melalui tindakan pemerintah terhadap perekonomian. Ini merupakan bentuk dari ekspektasi mereka terhadap perubahan kebijakan pemerintah pada masa depan. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 tentang inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Pengertian inflasi menurut para ahli.
Berikut ini merupakan pengertian inflasi menurut para ahli. Yang pertama, A.P. Lahner-inflasi. Menurut Lahner-inflasi mengungkapkan bahwa inflasi yaitu suatu keadaan yang dimana sudah terjadinya kelebihan dari suatu permintaan barang-barang di dalamnya suatu perekonomian dengan cara menyeluruh. Yang kedua, menurut Dwi Eko Waluyo mengungkapkan bahwa inflasi yaitu salah satu bentuk dari penyakit-penyakit ekonomi yang sering terjadi dan dialami hampir di semua negara. Kecenderungan dari kenaikan suatu harga pada umumnya dan terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga, menurut Markus mengungkapkan bahwa inflasi yaitu sebuah nilai pada saat tingkat dari suatu harga atau barang ataupun jasa umumnya yang sedang mengalami kenaikan. Penyebab terjadinya inflasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi secara umum. Penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Secara rincinya, berikut ada beberapa penyebab inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara maupun rakyatnya. Dampak-dampak ini dapat kita lihat melalui beberapa aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak inflasi secara umum. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua, dampak inflasi terhadap minat. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap kalkulasi. Yang keempat, dampak inflasi terhadap ekspor. Yang kelima, dampak inflasi terhadap efisiensi. Selanjutnya kita masuk pada bab 4 tentang perpajakan. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara atau wajib pajak kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ciri-ciri pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Maka pajak memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung karena pajak berbeda dengan retribusi. Yang keempat, pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah ada beberapa. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, serta subjek pajak. Yang pertama, berdasarkan sifat. Pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sedangkan pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang berlaku. Yang selanjutnya berdasarkan instansi pemungutnya. Pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah atau lokal merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 1 maupun Pemda tingkat 2. Sedangkan pajak negara pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya berdasarkan objek dan subjeknya. Pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan pajak yang pengembaliannya berdasarkan objeknya.
Sebagai contoh pajak impor, pajak kendaraan bermotor, biaya material, biaya masuk, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Sebagai contoh, pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Selanjutnya, fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan, sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan data atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi pemerataan pajak distribusi, berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilitasi. Beberapa pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Perpajakan terdiri dari apa saja? Jenis-jenis pajak yang pertama, pajak penghasilan atau PPh, yang kedua pajak pertambangan nilai atau PPN, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, selanjutnya biaya materai, selanjutnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 tentang pasar saham. Pasar saham adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli saham publik. Kegiatan jual beli saham ini melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pasar saham bisa disebut juga bursa saham. Di pasar saham Indonesia, BEI bertindak selaku pengelolaannya. Penjualannya adalah perusahaan sekuritas dan pembeliannya adalah para investor. Sementara barang yang sudah dijual pasti saham. Selain itu, pasar saham yang masuk pasar modal Indonesia juga menjual obligasi atau surat utang, ETF, reksadana, dan lainnya. Fungsi pasar saham adalah memfasilitasi antara pihak yang membutuhkan pendanaan atau perusahaan dan pihak yang mempunyai dana atau pemodal atau investor. Perusahaan bisa memperoleh dana dengan melepas sebagian sahamnya ke publik, sedangkan investor memperoleh sarana investasi berupa saham perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis pasar saham. Ada 3 jenis pasar saham di Indonesia, antara lain yang pertama, pasar reguler. Pasar reguler adalah jenis pasar di mana perdagangan saham di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui JATS. Yang kedua, pasar tunai. Pasar tunai adalah jenis pasar di mana perdagangan saham di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui JATS. Yang ketiga, pasar negosiasi. Pasar negosiasi adalah jenis pasar di mana perdagangan saham dilakukan secara pribadi, langsung antara penjual dan pembeli dengan proses negosiasi atau tawar-menawar. Jadi, tidak melalui bursa, namun transaksi ini tetap dipantau dan hasilnya harus disepakati oleh bursa. Selanjutnya, tujuan pasar saham. Terdapat 2 tujuan saham di antara para pihak yang berkepentingan terhadap pasar saham. Pertama ialah memberikan laba yang maksimum, sedangkan yang kedua ialah memberikan pengambilan keputusan yang memberikan dampak yang bersifat berkeselanjutan. Masing-masing pihak juga memiliki tujuan dan kepentingan lain yang berbeda terhadap pasar saham. Secara umum, pihak yang memiliki kepentingan di dalam pasar saham ada 3, yaitu investor, spekulan, dan pemerintah. Selanjutnya, sementara pihak lain yang turut berkepentingan di dalam pasar saham ialah emiten, pihak menjamin emisi dan pialang saham. Selanjutnya kita masuk pada bab 6 tentang peraturan.
Bisnis mengeluh tentang peraturan yang tak henti-hentinya, tapi banyak dari warga pendukung konsumen dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM itu benar-benar diperlakukan untuk melindungi kepentingan publik. Peraturan terdiri dari persyaratan pemerintah pada perusahaan swasta dan individu untuk mencapai tujuan pemerintah. Ini termasuk layanan yang lebih baik dan lebih murah dan barang perlindungan perusahaan yang ada dari tidak adil dan adil oleh persaingan. Air bersih dan udara dan tempat kerja yang lebih aman dan produk kegagalan untuk memenuhi peraturan dapat mengakibatkan denda pemerintah untuk berhenti melakukan hal-hal tertentu atau dalam beberapa kasus bahkan hukuman pidana. Selanjutnya, para ahli ekonomi membedakan antara dua jenis peraturan ekonomi dan sosial. Regulasi ekonomi mengacu pada aturan yang membatasi yang dapat memasukkan bisnis atau kontrol entry dan apa harga mereka, mungkin biaya atau kontrol harga. Misalnya, supir taksi dan banyak profesional seperti pengacara, akuntan, kecantikan, penasihat, keuangan, dan lain-lain harus memiliki lisensi untuk melakukan bisnis. Ini adalah contoh dari kontrol entry. Adapun kontrol harga selama bertahun-tahun, penerbangan, perusahaan, truk, dan rel kereta api diberitahu apa harga mereka bisa ditetapkan atau setidaknya tidak melebihi. Perusahaan yang menyelidiki layanan telepon lokal masih dikenakan harga kontrol di semua negara. Selanjutnya kita masuk pada bab yang terakhir atau bab ke-7 tentang populasi. Jadi, populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama atau spesies yang sama, hidup di wilayah geografis yang sama pada waktu tertentu dan mampu bereproduksi di antara sesama makhluk hidup tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa arti dari populasi adalah sekumpulan penduduk atau jumlah penghuni di suatu daerah, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan yang berada pada suatu tempat atau ruangan tertentu. Sedangkan dalam penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan jumlah tertentu untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian populasi adalah suatu himpunan objek atau manusia, makhluk hidup lainnya, gejala, benda atau peristiwa yang memiliki karakteristik sama dan berada di tempat yang sama. Ciri-ciri populasi yang pertama, lingkup biologi. Ini merupakan ciri-ciri yang terdapat pada sekumpulan individu yang membangun suatu populasi. Di antaranya terdapat organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan maupun yang fluktuatif sesuai waktu. Yang kedua, memiliki sejarah kehidupan atau ontogenetik, mulai dari lahir, tumbuh, berdiferensiasi, menjadi tua, dan mati. Terpengaruh oleh dampak lingkungan dan merespon perubahan lingkungan. Terdapat hereditas di dalamnya, terintegrasi berbagai faktor genetik dan ekologi atau kemampuan adaptasi, reproduksi, dan persistensi. Selanjutnya, lingkup statistik ini merupakan ciri-ciri sekelompok dan merupakan hasil penggabungan berbagai karakteristik dari individu di dalam populasi. Di antaranya, kepadatan atau ukuran besarnya suatu populasi termasuk berbagai parameter utama dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sebaran populasi dipengaruhi oleh persebaran suatu objek tertentu, kondisi iklim dan cuaca, struktur dan umur objek tersebut. Populasi juga dipengaruhi oleh komposisi genetik. Terdapat dispersi, yaitu sebaran individu intrapopulasi. Jenis-jenis populasi secara umum dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu berdasarkan jumlah populasi, berdasarkan sifat populasi, dan berdasarkan perbedaan lain. Adapun penjelasan jenis-jenis populasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jumlah populasi.
Populasi terbatas yaitu sumber data yang relatif dapat dihitung jumlahnya karena batasannya secara kuantitatif. Contoh, pada tahun 1985 terdapat 3 juta wanita yang mengikuti program KB. Selanjutnya, populasi tak terbatas, yaitu jumlah daya yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah karena tidak terdapat jumlah batasannya. Contoh, narapidana di Indonesia, jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, berdasarkan sifat populasi. Populasi homogen yaitu populasi di mana unsurnya mempunyai sifat yang sama sehingga jumlahnya kuantitatif, tidak perlu dipermasalahkan. Selanjutnya, populasi heterogen yaitu populasi di mana unsurnya terdapat sifat yang bervariasi sehingga harus ditetapkan batasan-batasan secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, berdasarkan perbedaan lainnya. Selanjutnya, populasi target, yaitu jenis populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Populasi survei, yaitu jenis populasi yang terliput dalam penelitian yang dilaksanakan. Juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi populasi. Yang pertama, natalitas. Natalitas adalah kemampuan suatu populasi untuk meningkatkan jumlahnya dengan bereproduksi. Pada umumnya, natalitas dinyatakan dalam bentuk angka jumlah kelahiran individu baru dibagi dengan waktu. Dalam suatu populasi, terdapat 2 jenis natalitas, yaitu yang pertama natalitas maksimum, yaitu angka kelahiran atau reproduksi maksimum dalam keadaan yang ideal, di mana faktor fisiologis diabaikan. Selanjutnya, natalitas ekologi, yaitu angka kelahiran atau pertambahan populasi karena kondisi lingkungan yang spesifik. Selanjutnya adalah motoritas. Motoritas tingkat angka kematian individu di dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. Mortalitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu mortalitas ekologi, yaitu angka kematian individu dalam populasi karena kondisi lingkungan tertentu. Mortalitas minimum, yaitu angka kematian individu dalam lingkungan yang ideal atau kematian karena usia tua. Dan densititas adalah tingkat kepadatan populasi yang berhubungan dengan satuan ruang atau area. Contohnya, suatu tambahan udang menghasilkan 2 ton udang per hektar. Kepadatan populasi dibedakan menjadi 2, yaitu kerapatan kasar, yaitu jumlah kepadatan populasi per satuan ruang total. Kerapatan ekologi, yaitu jumlah kepadatan per satuan ruang habitat. Itulah penjelasan materi pertama sampai dengan pertemuan ke-7 yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.